Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa'a minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita di hari Jumat hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuh harapan kita mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selama kita hidup di dunia ini mudah-mudahan kita bisa menjalankan risalah apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib selalu berwasiat untuk dirinya dan hadirin yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, karena bekal yang terbaik bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat adalah bekal takwa. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa sudah kita tinggalkan beberapa hari yang lalu dan kita sudah memasuki bulan Syawal. Dan kalau kita amati setiap amal ibadah yang dilakukan di dalam Islam itu diukur setelah orang itu menjalankan ibadah. Orang disebut hajinya mabrur pada saat setelah dia berangkat haji dan kemudian pulang, dia suka berbuat kebaikan di dalam kehidupannya. Orang sukses di dalam sholat ukurannya adalah jika dia bisa setelah menjalankan sholat meninggalkan hal-hal yang faksa dan munkar. Demikian juga orang yang berpuasa bisa dilihat hasilnya setelah dia menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh, yang itu tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu la'alakum tattaqun. Ciri orang yang bertakwa itu minimal ada 2. Satu, di dalamnya ada unsur istiqomah, dan yang kedua adalah unsur ihsan. Maka perkenankan pada kesempatan yang singkat ini saya menguraikan salah satu unsur yang ini dibentuk selama kita berpuasa Ramadan, yaitu unsur ihsan. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa yang kita jalani adalah proses untuk membangun diri kita menjadi manusia yang ihsan. Kata Rasulullah, ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia Allah melihatmu. Berbicara tentang ihsan,
kita diingatkan pada sebuah kisah yang cukup populer yang disampaikan oleh Abdullah bin Dinar. Suatu hari ia berjalan bersama Khalifah Umar bin Khattab dari Madinah menuju Mekah. Di tengah perjalanan mereka berjumpa dengan seorang anak gembala yang sedang turun dari tempat penggembalaan dengan membawa kambing yang banyak. Khalifah ingin menguji sikap amanah si anak gembala. Di antara keduanya terjadi percakapan. Wahai anak gembala, jualah kepadaku seekor anak kambing dari ternakmu itu. Ujar Khalifah. Tuan, aku ini seorang budak, jawab anak gembala itu. Katakan saja pada tuanmu, anak kambing itu telah dimakan serigala, ujar Khalifah. Dengan tegas anak gembala itu berkata, Fa'ainallah. Kalau begitu, di manakah Allah? Pendek memang jawaban anak gembala itu, Fa'ainallah. Namun bagi Khalifah Umar bin Khattab, pernyataan retoris itu sudah cukup mengguncang jiwa. Kata Fa'ainallah sudah cukup memancing ingatan kita terhadap firman Allah yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin sumastawa 'ala 'arsy ya'lamu ma yulijul fil ardi wa ma yakhruju minha wa man yunzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Artinya dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atasnya, di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hadid ayat 4. Demikian juga di ayat yang lain Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadiduhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama kan summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamati innallaha bikulli syai'in alim. Tidaklah kamu perhatikan bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang melainkan dialah keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu dan atau lebih banyak daripada itu, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Mujadalah ayat 7. Anak gembala ini seakan berkata, memang majikan saya yang memiliki ternak bisa saya tipu. Ia tidak melihat apa yang saya lakukan di sini. Tetapi bagaimana saya akan menipu Allah? Bukankah Allah melihat semua yang saya lakukan? Dia mengetahui apa yang terbersit di dalam hati manusia sekecil apapun. Kemudian Khalifah Umar menangis haru. Ia pun mengajak anak gembala itu menjumpai majikannya untuk dimerdekakannya. Setelah dimerdekakan, Umar berkata, kalimat ini fa'ainallah telah memerdekakanmu di dunia ini. Semoga ia pun akan memerdekakanmu di akhirat kelak. Ihsan adalah tanda sukses kita di dalam menjalankan Ramadan. Dalam pandangan Islam, sikap anak gembala tersebut itu disebut dengan ihsan.
selalu merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Seandainya semua orang seperti anak gembala tadi, maka tidak perlu ada petugas keamanan, polisi, intel, atau bahkan tempat penitipan sepatu di masjid barangkali. Bahkan masalah korupsi yang sedang menggerogoti bangsa ini pun akan segera teratasi. Ihsan adalah puncak kesadaran seorang muslim. Betapa tidak saat ihsan telah terhujam di hati seorang muslim, dimanapun dan kapanpun ia selalu sadar diri sehingga dituntun hidupnya. Saat melakukan ketaatan, ia akan berusaha menyempurnakan ketaatan tersebut sebab ia sadar bahwa Allah melihatnya. Ia pun akan malu melakukan maksiat sebab pandangan Allah tak mungkin lepas dari dirinya. Dalam bahasa kaum sufi, para muhsinin, orang-orang yang ihsan, itu selalu merasa sendiri dalam keramaian dan ramai dalam kesendirian. Artinya, saat dalam keramaian, kalau orang lain tidak ingat Allah, dirinya tetap ingat dan merasa dekat dengan Allah. Demikian pula kalau ia sendiri, hatinya tetap ramai karena Allah selalu bersamanya. Pada bulan Ramadan yang lalu, kita dididik untuk berlaku ihsan dan alhamdulillah kita bisa menjalankan itu. Hadirin yang dirahmati Allah, ada yang mengatakan bahwa mempertahankan ihsan itu seperti mempertahankan iman, di mana iman itu dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazid wa la yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang, kadang naik, kadang turun. Menurutnya, kalau dibuat grafik, naik turunnya iman itu ada 3. Yang pertama, garis turun dan garis naik berada dalam posisi yang sama, yaitu naik plus 10 dan turun negatif 10. Keimanan seperti ini memungkinkan seseorang mendapatkan husnul khotimah apabila Allah berkenan mencabut nyawanya pada saat iman sedang naik. Namun bila Allah mencabut nyawanya pada saat iman turun, maka ia akan mendapatkan su'ul khotimah. Yang kedua, naiknya sedikit tetapi mudah turunnya secara drastis. Misalnya naik plus 2, turun negatif 10 dan seterusnya. Orang yang memiliki keimanan seperti ini kemungkinan besar akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Yang ketiga, naiknya cepat tetapi lambat turunnya dan sedikit turunnya. Orang dengan iman yang konstruktif seperti ini, ketika ketaatannya naik, ia akan merasa betapa lezatnya keimanan. Namun saat ia terjatuh kepada kemaksiatan, ia akan resah dan ingin segera meninggalkan kemaksiatan tersebut. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mempertahankan sikap ihsan sama artinya kita mempertahankan keimanan. Keduanya saling seiring sejalan. Hadirin yang dirahmati Allah, karena ihsan atau iman itu naik turun, berarti ada faktor yang menyebabkan kapan dia itu naik dan kapan dia akan turun. Setidaknya ada 5 faktor. Yang pertama, tajwidul ulum. Marilah kita selalu membekali diri dengan ilmu yang bisa mengantarkan kita semakin mengenal Allah. Pupuk iman dengan ilmu. Maka jadilah orang-orang yang haus ilmu dan terus belajar tentang kebenaran. Yang kedua, sahabatus sholihin atau bersahabat dengan orang-orang yang salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seseorang akan mengikuti agama dan keyakinan sahabat karibnya. Maka hendaknya seorang memperhatikan siapa yang akan dijadikan sahabat karibnya. Yang ketiga, ad-dinun nasihat. Jadikanlah agama sebagai nasihat. Artinya budayakan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Minimal kita menasihati di dalam lingkungan terdekat kita. Yang keempat, istiqomah fil amal atau istiqomah di dalam beramal. Pengamalan melahirkan pengalaman, maka usahakan untuk merutinkan diri dalam beramal, termasuk melakukan muhasabah dalam setiap hari.
Yang kelima adalah berdoa memohon kepada Allah agar kita diberikan sikap ihsan. Jika 5 perkara ini bisa ada di dalam diri kita, insyaallah sikap ihsan yang telah kita bangun selama bulan Ramadan, selama puasa, selalu bisa melekat di dalam diri kita. Syukur bisa kita pertahankan sampai 11 bulan ke depan dan masuk di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim.